Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik tahun China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan GovTech kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di Peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini, itu anak-anak muda pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Bener Pak, kami jadi gelap karena uang yang kami punya untuk beli lampu dan bayar gaji kalian udah dicuri Pak. Bayar pajak dikorupsi, kendaraan mati pajak disita, BBM kalian oplos, lapor polisi dipungli. Hidup kami udah bener-bener gelap Pak. Nggak seperti Bapak, hidupnya terang benderang. Maaf nih Pak ya, ini bukan nggak menghormati Bapak. Cuman dari omongan Bapak ini, terkesan Bapak nggak punya empati Pak. Padahal kan tagar Indonesia gelap itu kan ekspresi kekecewaan anak muda terhadap pemerintah gitu. Salah satu persoalan yang hari ini terjadi yaitu pengangguran. Kan ada datanya Pak, ada sekitar 10 juta Gen Z yang nganggur gitu. Nah, minimal kalaulah kemudian Bapak dan orang-orang di pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan ini, Bapak nggak ngomong kau yang gelap gitu. Kayak nggak tepat gitu Pak. Disampaikan oleh pejabat tinggi negara gitu. Kecuali kalau yang nyampaikan itu orang biasa gitu. Mungkin masih bisa diwajarkan. Karena memang itu bukan tanggung jawab dia gitu. Kata Pak Luhut, yang gelap itu kau, bukan Indonesia. Nah, yang ini apa nih? Kelas menengah kena tipu BBM Pertamax, kelas bawah dibuat antri minyak, pejabat yang korupsi ketawa di ruang sidang. Negara rugi 193 triliun, uang yang cukup untuk makan bergizi gratis 5 tahun atau bangun 10.000 sekolah. Tapi bagi para tersangka, itu mungkin hanya uang receh dari permainan mereka selama ini. Mereka beli RON 90, jual RON 92, rakyat dapat Pertamax palsu. Tapi harga tetap mahal. Kita bukan cuma korban korupsi, tapi juga keledai yang membayar untuk ditipu 2 kali. Pertamina buru-buru bilang Pertamax kami bukan oplosan, tapi Kejagung sudah buka kartu. Modusnya persis seperti tukang jamu nakal, campur yang jelek, jual yang bagus. Jika ini bukan korupsi, apa namanya? Inovasi bisnis. Bosannya rakyat bukan pada koruptor baru, tapi pada sistem yang melahirkan koruptor berikutnya. Setelah ini akan ada lagi direktur baru, skandal baru, dan tawa baru di ruang sidang. Ya, kita sudah lelah dengan jargon pemberantasan korupsi yang hanya jadi pengantar tidur. Bosannya rakyat bukan pada kejahatan, tapi pada ketidakberanian negara memutus mata rantai. Jika 193 triliun hilang dalam 5 tahun, apa artinya penangkapan 7 orang jika sistemnya tetap membiarkan 1.000 orang seperti ini bergentayangan? Ini bukan sekedar kasus, tapi budaya. Awas saja kalau tidak dihukum sangat berat. Kawal, share, debat tetap pakai adab. Hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap atau Garuda hitam ya. Itu sebenarnya pasangan dari ekspresi kecewaan. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah, kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu? Nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Ya kalau kau nggak mau balik ya bodoh aja. Peluang di sini kau bagus. Kamu di Amerika di mana pasti akan second class.
Tidak akan bisa kau first class citizen. Kamu first class citizen di Indonesia, di kampungmu ini. Dan kalau kau udah punya ilmu, kau bawa kemari dengan peluangnya begini banyak, Anda akan jadi somebody. Kalau di luar kamu ya hidup enak pasti, tapi ya udah jadi pesuruhnya kapitalis itu tadi. Indonesia gelap nggak sih? Indonesia bukan gelap lagi ya, udah gulita gitu ya. Gulita. Betul. Karena baru pada tahun 2025 ini kegelapan itu semakin gelap tuh. Dari segi kondisi objektif ekonomi, ya artinya situasi daya beli masyarakat, kelas menengahnya sekarang terhimpit. Sementara bansos sudah mulai berkurang. Nah itu ketemu dengan ketidakpuasan dari sisi masyarakat. Pelayanan publik kena efisiensi belanja pemerintah. Kemudian CPNS. Nah ini teman-teman juga nih kan. Udah resign dari kerjaan, tiba-tiba pengangkatan CPNS-nya ditunda. Jadi baru pada tahun 2025 ini kulminasi semua titik. Ketidakpuasan ekonomi, ketidakpuasan politik, pelayanan publik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu ketemu. Salah satunya tadi, pertama kalinya ada ASN yang luntang-lantung nasibnya sama kayak pengangguran. Itu baru kejadian sekarang. Bagaimana mengkonfirmasi ASN lontang-lantung kayak pengangguran itu apa? Indikasinya atau apa? Contoh konkretnya apa tuh? Contoh konkretnya ya, dijanjikan pengangkatan itu jadwalnya itu bulan Maret, Februari sampai Maret 2025 untuk CPNS. Ini di luar dari P3K. Kemudian teman-teman pada cerita pada waktu itu, ini kok nggak jelas ya? Kan sudah bulan Maret juga. Dan perbincangan di DPR, Badan Kepegawaian itu ternyata benar, ada penundaan. Jadi CPNS-nya bulan Oktober 2025, P3K-nya 2026. Nah selama itu dia ngapain? Negara belum menanggung gaji, dia belum diangkat, jadi nggak ada kerjaan. Sebagian udah pindah kontrakan, sebagian udah nyicil kendaraan bermotor buat tempat ke kantornya. Nah ini harus jadi dengan luntang-lantung ya? Luntang-lantung. Belum resmi jadi PNS, ya. Udah jadi calon, udah masuk, ya. Udah melakukan berbagai perubahan ya untuk bisa adaptasi dengan itu, ternyata luntang-lantung. Tapi kalau indikator ekonominya apa, Bos? Indikator ekonomi ya, pertama kali, ini selalu ngomong pertama kali karena kita lagi the years of living dangerously nih, atau bahasa sederhananya nih tahun-tahun yang berbahaya. Jadi baru pertama kalinya di bulan Februari itu terjadi deflasi karena menjelang Ramadan. Yang hasilnya berbulan-bulan loh. Sebelumnya ya 2024. Nah jadi di Februari itu menjelang Ramadan harusnya secara musiman ya, kita belanja dong. Kita belanja sirup, kita belanja makanan minuman. Deflasi. Ya, artinya apa? Artinya ada yang salah dari sisi permintaan. Di tengah usia produktif kita sedang tinggi-tingginya. Dan menghadapi bulan barokah Ramadan itu. Ya, biasanya orang Indonesia biasanya kan agak jor-joran di situ. Jor-joran, iya dong. Semua supermarket rame, tempat perbelanjaan rame. Ini kalau ngomong sama ini ya, ini kan maksudnya kita coba mengkombinasikan data-data makroekonomi itu dengan yang terjadi di masyarakat. Itu pada cerita, pada ngeluh kok. Ini kok belum mudik lebaran Jakarta udah mulai sepi gitu. Taksi, ojol. Tuh tafakur dia Ramadan ini bener-bener. Mungkin ya, benar-benar merasa cukup ya. Jadi nggak perlu. Tapi kalau kita mau lihat lebih objektif, Pak Prabowo ini lebih kontradiktif daripada Pak Jokowi dari segi kebijakan ekonomi. Gimana jelasinnya? Jelas. Kontradiktif. Ya, jelasinnya gampang, sederhana. Misalnya, PPN 12% dibatalkan. Kan jadi pahlawan tuh, ya kan? Tapi di sisi yang lain, kalau melihat belum ada kejelasan sampai hari ini, pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat, seperti tapera, asuransi wajib kendaraan bermotor, ya. Kemudian ada lagi pungutan-pungutan lainnya termasuk iuran BPJS Kesehatan. Ya. Mau tahun ini atau tahun depan nggak ada kejelasan. Harusnya kalau mau jadi pahlawan sekalian tidak boleh ada pungutan yang memberatkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Jadi ini saling kontradiksi. Jadi PPN 12% dibatalkan, oke, tapi pungutannya dan ini yang membuat masyarakat makin tertekan, makin banyak. Jadi banyak kontradiksi yang muncul. Selain itu, Bim. Oke. Misalnya apa lagi? Infrastruktur. Infrastruktur. Ya, infrastruktur. Jadi dari sisi infrastruktur,
seolah IKN ini tidak ingin dilanjutkan lagi gitu. Tapi kalau kita lihat tambahan PSN yang disetujui oleh Pak Prabowo itu butuh anggaran yang besar juga dan tidak semua secara ekonomis itu layak gitu. Oh ya? Iya, gitu. Jadi Apa contohnya PSN yang tidak layak secara? ya salah satunya adalah bentuk hilirisasi misalnya di batu bara nih. Ini PSN juga nih. Nah, entah dia pakai APBN atau sekarang hilirisasi batu bara dalam bentuk gas yang akan menggantikan LPG ini itu dibiayai oleh Danantara. Jadi proyek pertamanya Danantara itu PSN. Nah, belajar dari Pak Jokowi kan hampir sama. Mau dibiayain APBN, beberapa jalan tol, beberapa proyek yang secara keekonomian kurang begitu layak dipaksakan, atau menugaskan BUMN. Pak Prabowo melakukan itu juga. Sama berarti. Iya, mau pakai APBN atau pakai penugasan pada Danantara. Danantara duitnya dari mana? Kelolaan BUMN. Nah, kita dalam itu yang namanya proyek gasifikasi batu bara tuh. Satu, banyak investor udah cabut dulu sebelumnya, Amerika dan China. Karena ngelihat mahal. Kedua, gasifikasi batu bara itu sudah dikasih sebelumnya royalti 0%. Jadi perusahaan yang mau bikin proyek gasifikasi batu bara itu dapat royalti 0%. Oke. Nggak banyak yang tertarik juga gitu. Terus kalaupun jalan nanti gasnya, pipa gasnya, infrastruktur gasnya itu mahal. Plus gas itu kan butuh subsidi yang besar-besar banget itu nanti. Apalagi lebih mahal daripada impor LPG. Nah, ini bukan kita jadi kalau gitu terus impor LPG. Bukan, ini proyek yang lebih mahal daripada itu. Lebih menguras devisa, lebih menguras uang APBN. Ini kenapa harus dipaksa jadi PSN, dipaksa dibiayai. Dan itu yang lu bilang tadi dibiayai oleh Danantara. Danantara. Kontradiksi kan ya akhirnya. Jadi gimana sih sebenarnya ini? Jadi mau melakukan koreksi, tapi kok makin lama makin nggak ada bedanya antara Pak Prabowo dengan kebijakan pembangunannya Pak Jokowi gitu. Apa ini yang disebut dengan survival policy development? Kalau kan sekarang Pak Prabowo udah nggak bilang lagi welfare state gitu kan. Ini survival nih, situasinya lagi betul-betul gawat. Survival dengan tidak tahu apa yang harus dilakukan, ini dua hal yang beda. Gue malah takut ini disebut dengan bipolar policy. Iya, kita sebut apa lah ini, contradiction itu yang paling halus ya, contradictory gitu. Tapi kalau melihat dari kebijakan Danantara, justru hadirnya Danantara itu membuat takut pelaku pasar modal, membuat takut nasabah bank. Karena kok bisa-bisanya aset bank BUMN yang besar-besar nih lagi ya, tidak sepenuhnya asetnya BUMN itu sendiri, betul kan, dana pihak ketiga dimasukin juga ke dalam asetnya Danantara ya. Jadi apakah ini survival atau sebenarnya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau elite capture? Jadi situasi kebingungan mungkin not intended ya dari sisi Pak Presiden, tapi kemudian kayak Danantara ini dibajak oleh beberapa elit. Kenapa proyek pertama Danantara itu adalah gasifikasi batu bara? Itu untuk menguntungkan pengusaha batu bara juga kan gitu. Elite capture tuh lebih jahat dari state capture ya. Jadi dia seolah-olah modal dia cuma kelompok kecil di dalam state itu yang betul. Ini the next level of oligarch ya. The next level berarti kayak di dalam oligark nih ada advance ya, ada advance lagi evolusinya ya gitu. Wah, ngeri ya. Coba kita ngobrolin Danantara sekarang. Danantara itu kan maksudnya digunakan sebagai apa namanya, sovereign funds ya, wealth fund, sovereign wealth fund gitu kan. Dan di situ kemudian dipooling dana-dana BUMN itu untuk menunjukkan bahwa dana itu gede. Tapi padahal dana itu bukan, kalau istilahnya si Januar itu bukan uang dingin, itu aset. Dan di dalam aset itu ada kepentingan pihak ketiga. Itu apa sih resiko lebih lanjutnya kalau di Danantara masih dilanjutin terus? Wah, ini Bank Indonesia dan OJK harus bicara ya, karena Danantara ini bisa menciptakan resiko sistemik gitu. Jadi ada resiko sistemik begitu ada Danantara mengerjakan proyek kayak tadi nih, gasifikasi batu bara. Ternyata secara ekonomi nggak layak, dipaksakan. Duitnya dari mana? Dari jaminan asetnya Bank BUMN. Dia nerbitin surat utang untuk membiayai proyek itu misalnya. Begitu ada default atau gagal bayar,
nggak bisa bayar ke kreditur, maka aset itu akan berpindah. Asetnya siapa? Asetnya Bank BUMN. Berarti kan ada efek ke dana pihak ketiga kan. Nah ini kan nggak pernah dikelirkan di revisi Undang-Undang BUMN yang kemarin maupun di PP dan Antara. Maka teman-teman harus siap, ekonomi Indonesia ujung-ujungnya akan kolaps. Kenapa? Karena kalau orang di dalam negeri, rakyat di dalam negeri sendiri sudah tidak percaya berinvestasi di negaranya sendiri, apa yang terjadi? Duit akan lari keluar, dan duit asing, investor asing juga akan takut taruh duitnya di Indonesia. Ya pengelolanya capcay, busuk. Gimana nggak jelas? Kenapa? Ya, karena kita ini, retail-retail ini adalah makanan renyah buat mereka. Kita dimakan, kita ini dianggap bukan manusia. Dan menurut gua aksi-aksi itu harus dihentikan. Akibatnya apa? Teman-teman bisa saksikan, jauh lebih banyak orang yang taruh duitnya di kripto, nggak jelas, dibandingkan orang yang taruh duitnya di Bursa Efek Indonesia. Kan aneh. Kok bisa-bisanya jauh lebih banyak investor di sesuatu yang tidak jelas yang namanya kripto itu dibandingkan investasi di sebuah perusahaan yang jelas-jelas ada pabriknya, usahanya, mesinnya, jual belinya. Kok nggak logis gitu, kok nggak paham bahwa nanti akan makin banyak orang milenial, generation Z ya, yang gua rasa akan lebih memilih menaruh duitnya di saham-saham luar negeri atau di produk-produk investasi yang bukan di Indonesia. Karena apa? Lama-lama dia hilang rasa percayanya, dan itu bahaya. Kalau kita udah sampai ke titik itu, ini artinya ada yang tidak benar, ini ada yang nggak beres nih dengan pengelolaan bursa kita. Baru-baru ini Jokowi mengatakan saking hebatnya Prabowo, gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, endasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat.